Peserta didik sekalian, selamat datang kembali di kelas pemetaan geologi pada pertemuan ketiga kali ini. Pertemuan pertama dan kedua kemarin kita sudah menjelaskan definisi dan tujuan mempelajari geologi struktur, kemudian prinsip dasar mekanika batuan, kemudian jenis-jenis struktur geologi, kemudian selanjutnya hubungan antara lipatan dan patahan. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang patahan atau sesar atau faults. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini yaitu tentang patahan atau sesar. Patahan atau sesar adalah struktur lahan yang telah mengalami pergeseran. Umumnya disertai oleh struktur lain seperti lipatan dan rekahan. Selanjutnya, indikasi sesar di lapangan biasanya terdapat bidang sesar. Yang kedua, terdapat breksiasi atau hancuran daripada batuan tersebut. Yang ketiga, terdapat deretan mata air. Yang keempat, terdapatnya sumber air panas. Yang kelima, pergeseran kedudukan lapisan. Dan yang keenam, gejala struktur minor. Contohnya, terdapat cermin sesar, kemudian gores garis dan lipatan. Selanjutnya, jenis-jenis sesar diantaranya adalah yang pertama adalah deep slip fault, adalah patahan yang bidang patahannya menyudut dan pergeserannya relatif berada di sepanjang bidang patahannya, ataupun offset terjadi di sepanjang arah kemiringan daripada patahan tersebut. Yang kedua adalah normal fault, adalah patahan yang terjadi karena gaya tegasan tensional horizontal pada batuan yang bersifat retas, di mana hanging wall block ini telah mengalami pergeseran relatif ke bawah bagian terhadap pot wall block. Selanjutnya ada horst dan graben. Horst dan graben dalam kaitannya dengan sesar normal yang terjadi sebagai akibat tegasan tensional. Seringkali dijumpai sesar-sesar normal yang berpasang-pasangan dengan bidang patahan yang berlawanan. Grabens adalah bidang sesar yang mengalami pergerakan ke bawah, sedangkan horst adalah bidang sesar yang mengalami pergerakan ke atas. Selanjutnya, half grabens adalah patahan normal yang bidang patahnya berbentuk lengkungan dengan besar kemiringan semakin berkurang ke arah bagian bawah, sehingga dapat menyebabkan blok yang turun mengalami rotasi. Ini adalah half grabens, di mana kemiringan semakin berkurang ke arah bagian bawah, yang menyebabkan blok yang turun akan mengalami rotasi. Jenis sesar selanjutnya adalah reverse fault, adalah patahan hasil dari gaya tegasan kompresional horizontal pada batuan yang bersifat retas, di mana hanging wall berpindah relatif ke atas terhadap foot wall block. Selanjutnya, jenis sesar adalah truss fault, adalah patahan atau reverse fault yang kemiringan bidang patahnya lebih kecil dari 15 derajat. Pergeseran sesar truss fault dapat mencapai hingga ratusan kilometer, sehingga memungkinkan batuan yang lebih tua dijumpai menutupi batuan yang lebih muda. Ini contohnya, batuan yang lebih tua atau di bagian B, apabila mengalami truss fault atau reverse fault, maka pergeseran ke atas ini akan menutup batuan yang lebih muda tadi, karena di bagian footwall blocknya sudah mengalami pergeseran yang ke arah bawah. Selanjutnya adalah strict slip fault, adalah patahan yang pergerakannya relatif berarah horizontal mengikuti arah patahan. Patahan jenis ini berasal dari tegasan geser yang bekerja di dalam kerak bumi. Apabila pergerakan strict slip fault ke arah kanan, maka dinamakan right strip slip fault. Begitupun dengan kebalikannya, kalau pergerakan ke arah kiri, maka dinamakan left strict slip fault. Jenis sesar selanjutnya adalah transform fault,
adalah jenis patahan strict slip foul yang khas pada batas lempeng di mana dua lempeng saling berpapasan satu dan lainnya secara horizontal. Jenis patahan transform umumnya terjadi di pematang samudra yang mengalami pergeseran, di mana patahan transform hanya terjadi di antara batas kedua pematang atau lempeng. Sedangkan di bagian luar dari kedua batas pematang tidak terjadi pergerakan relatif di antara kedua bloknya, karena blok tersebut bergerak ke arah yang sama. Ini adalah jenis daripada patahan transform foul, seperti yang terdapat pada definisinya, di mana dua lempeng saling berpapasan satu dan lainnya secara horizontal. Ya, ini adalah jenis-jenis kenampakan sesar yang sering dijumpai di lapangan. Ada sesar naik atau reverse foul, kemudian sesar naik atau thrust foul, kemudian sesar mendatar atau strict slip foul, kemudian sesar mendatar atau transform foul, sesar normal atau normal foul. Pertemuan kita pada materi yang ketiga ini sudah selesai. Selanjutnya jawab pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal yang terdapat di LKPD yang akan saya sharekan di Classroom. Pada pertemuan yang keempat, untuk kompetensi dasar menganalisis struktur geologi, maka kita akan melaksanakan ulangan harian. Artinya pada pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi silakan belajar, nanti akan saya tautkan di Classroom untuk soal-soal ulangan harian tersebut. Akhir kata, tetap menjadi gerakan masyarakat hidup bersih dengan sering mencuci tangan, menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah, hindari kerumunan, tidak usah melakukan kegiatan yang tidak perlu dilakukan, lebih banyak beribadah dan berdoa, serta mengucap syukur. Sekian dan terima kasih.